Perkenalkan, saya Putri Yunbel Lunggela, kelas 1F dengan NIM 151422143. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu pendekatan proses kelompok dan sosio-emosional. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok disebut juga pendekatan sosio-psikologis, merupakan pendekatan yang mengutamakan peraturan dan mengoptimalkan interaksi antar peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar dalam berjalan efektif dan efisien. Pendekatan ini dipilih berdasarkan prinsip psikologi, sosial, dan dinamika kelompok. Penggunaan pendekatan proses kelompok dalam pengelolaan kelas didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi, sosial, dan dinamika kelompok. Penggunaan pendekatan proses kelompok pada menekankan pentingnya ciri-ciri kelompok yang ada di dalam kelompok kelas dan saling berhubungan antar peserta didik yang menjadi anggota kelompok kelas itu. Proses kelompok di kelas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengusahakan terbinanya kesatuan dan kerjasama dalam suatu kegiatan kelompok. Adanya kesatuan dan kerjasama merupakan hal pokok yang harus ditanamkan dan dikembangkan. Melalui persatuan, akan ada rasa saling menghargai, perbedaan pendapat antar sesama anggota kelompok maupun antar kelompok. Selain itu, kerjasama yang baik dan terorganisasi menjadi faktor penentu keberhasilan kegiatan kelompok. Yang kedua, mengembangkan aturan dan prosedur kerja dalam pendekatan proses kelompok. Aturan dibuat melalui persetujuan bersama seluruh anggota kelompok kelas, sedangkan dalam menetapkan prosedur kerja, guru hendaknya memberikan pengertian yang mudah dipahami peserta didik. Yang ketiga, menyesuaikan pola tingkah laku kelompok yang kurang diinginkan yang selama ini ada di kelompok kelas. Pengubahan pola tingkah laku kelompok ini dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan terencana. Guru dapat menciptakan kegiatan-kegiatan baru yang dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan pola tingkah laku yang selama ini dianggap menimbulkan masalah manajemen kelas. Terdapat 3 cara untuk mempertahankan serta memperbaiki kondisi efektif di dalam kelompok kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan dan memperbaiki semangat-semangat yang muncul dalam suatu kelompok dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keeratan kelompok, interaksi dan komunikasi yang terjadi baik di dalam maupun di luar kelompok, serta pemahaman dan kepedulian terhadap kepentingan kelompok dalam mencapai satu tujuan yang diharapkan. Yang kedua, mengatasi konflik. Suatu konflik atau pertentangan merupakan hal yang wajar dalam suatu proses kelompok. Terjadinya konflik tidak mungkin dapat dihindari, mengingat setiap individu memiliki pemikiran dan kepentingan awal yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban guru untuk menjadi mediator saat terjadi konflik dalam kelompok kelas. Ketiga, mengurangi masalah-masalah manajemen kelas. Dalam cara ini, guru harus menguasai dengan benar cara pemudahan dan mempertahankan yang telah dipaparkan sebelumnya. Tujuan dari pendekatan proses kelompok sendiri adalah menciptakan kondisi yang optimal dengan mengurangi kemungkinan munculnya masalah-masalah manajemen kelas. Kelebihan dari pendekatan proses kelompok: dengan berhasilnya penciptaan kelompok ini, maka akan membentuk dinamika kelompok dalam kelas sehingga akan menjadi kelompok yang produktif. Kekurangan dari pendekatan proses kelompok: apabila suatu kelas tidak terciptanya pendekatan proses kelompok, maka siswa-siswa tidak merasakan adanya kebersamaan antar mereka, dan siswa akan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa adanya bantuan dari teman-teman yang lainnya. Pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dalam manajemen kelas berakar pada psikologi, penyuluhan klinik, dan karena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antar pribadi. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif dan pengajaran yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif antara manajemen kelas. Yang pertama, tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan guru yang lebih menekankan
kepada sikap demokratis lebih memungkinkan terbinanya sikap persahabatan guru dan siswa dengan dasar saling memahami dan saling mempercayai. Sikap ini dapat membantu terciptanya iklim yang menguntungkan bagi terciptanya kondisi belajar yang optimal. Yang kedua, sikap guru. Sikap guru dalam menghadapi siswa yang melanggar peraturan sekolah hendaknya tetap sabar dan tetap bersahabat dengan suatu keyakinan bahwa tingkah laku siswa akan dapat diperbaiki walaupun guru terpaksa membenci. Bencilah tingkah laku siswa dan bukan membenci siswanya itu sendiri. Ketiga, suara guru. Suara guru walaupun bukan faktor yang besar, turut mempunyai pengaruh besar dalam belajar. Suara yang melengking, tinggi atau senantiasa tinggi atau demikian rendah sehingga tidak terdengar oleh siswa secara jelas dari jarak yang agak jauh akan mengakibatkan suasana gaduh. Keadaan seperti itu juga akan membosankan sehingga pelajaran cenderung tidak diperhatikan. Keempat, pembinaan hubungan baik. Pembinaan hubungan baik antara guru dan siswa dalam masalah manajemen kelas adalah hal yang sangat penting. Dengan terciptanya hubungan baik guru-siswa senantiasa gembira, penuh gairah dan semangat, bersikap optimistik, realistis dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang dilakukan serta terbuka terhadap hal-hal yang akan ada pada dirinya. Kelebihan dari pendekatan sosio-emosional. Siswa mempunyai jika sosial yang tinggi serta hubungan antar siswa guru dapat tercipta dengan baik dan guru berserta mempunyai kewajiban agar siswanya tidak gagal karena kegagalan dapat mematikan motivasi dan dapat menimbulkan pandangan yang negatif dari siswa terhadap dirinya sendiri. Kekurangan dari pendekatan sosio-emosional. Ketidakmampuan seseorang guru dalam menciptakan iklim dalam kelas agar berakibat negatif pada diri siswa yang bermuara pada kegagalan. Itulah materi yang bisa saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.